sebelumnya perkenalkan, saya Salma Logina dari Prodi Kesehatan Masyarakat Universitas Siliwangi Angkatan 2023. Di sini Ibu izin mau wawancara mengenai advokasi kesehatan di Puskesmas Singaparna. Ibu sebelumnya apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Baik, sekarang saya bersama Ibu Kepala Puskesmas Singaparna, Ibu Haja Fitria Kurniasi, SSTMKes. Baik Ibu, mungkin langsung ke pertanyaan pertama. Mungkin Ibu sebagai Kepala Puskesmas, bagaimana sih Ibu melihat kondisi masalah kesehatan di wilayah Puskesmas Singaparna? Baik, saya memperkenalkan diri. Saya Kapus Singaparna, Ibu Fitria Kurniasi. Kebetulan baru tugas di Puskesmas Singaparna sebagai Kepala Puskesmas hampir mau 1 tahun. Sebelumnya memang berkiprah lebih lama sebagai bidan di desa, lumayan cukup kurang lebih 20 tahunan lah sebagai bidan, tapi hari ini saya udah duduk sebagai Kepala Puskesmas sebagai tugas tambahan. Mungkin kondisi kesehatan rata-rata di wilayah Puskesmas Singaparna sudah cukup baik, walaupun ada masalah yang paling ngetren di Singaparna, tapi secara umum karena di wilayah Puskesmas Singaparna daerahnya tidak terlalu menantang, jadi geografisnya tidak banyak seperti daerah pelosok gitu. Jadi insya Allah akses untuk pelayanan kesehatan terjangkau, baik dari puskesmas ke lapangan ataupun dari masyarakat dari desa-desa ke tempat puskesmas. Alhamdulillah cukup dekat. Mungkin Ibu langsung ke pertanyaan kedua ya. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan mungkin dari tren itu biasanya itu dari prioritas masalahnya. Ya. Jadi kebetulan di Singaparna itu stuntingnya tinggi nih. Jadi kebetulan menjadi lokus Puskesmas Singaparna, wilayahnya daerah Cintaraja sama daerah Cikunir, itu lokus stunting. Dan alhamdulillah ada perhatian dari pemerintah juga. Kami kedatangan dari Setua Pres, ke Sekretariatan Wakil Presiden pernah ke sini, terus dari provinsi juga ada Monef gitu ya. Dan selain stunting, kebetulan ternyata penyebab stunting tersebut ada penyakit infeksi yang menyertai, jadi TB-nya nih. Ya, jadi berkaitan, ternyata stunting itu tidak bisa diturunkan, atau misalkan minimal lah new zero stunting memang targetnya sekarang. Jadi itu ada penyakit infeksi yang menyertai, jadi susah untuk turun secara cepat gitu ya. Jadi lambat laun ya, walaupun PMT udah digalakkan, udah diberikan baik dari dana dari desa ataupun dana dari puskesmas gitu, tapi ternyata ditelusuri si bayi tersebut disertai dengan penyakit infeksi TB gitu. Dari lahirnya itu. Ya, jadi ketika 3 bulan juga sudah ada yang terdeteksi infeksi TB tersebut, bayi tersebut. Oh, baik Ibu. Mungkin selanjutnya dari TB dan stunting itu mungkin ada mungkin boleh dirincikan kebijakan atau program apa dari Puskesmas Singaparna untuk masalah tersebut? Ya, banyak langkah-langkah kami dilakukan, yaitu diantaranya mengadakan Monef ke kunjungan ke bayi yang berisiko ataupun keluarga yang berisiko stunting, terus diberi PMT baik bumilnya, misalkan bumil, kebetulan bumil kek kan itu berisiko untuk melahirkan anak yang stunting, terus bayi balitanya. Alhamdulillah kami ada anggaran dari BOK juga. Sekarang sedang berlangsung pemberian PMT yang
dengan pihak ketiga gitu ya, tidak puskesmas yang mengelola. Jadi ada berbentuk dengan e-katalog gitu. Jadi sesuai dengan anjuran dari Dinas Kesehatan gitu. Terus ada dilakukan rebuk santing juga di tiap desa. Jadi minimal desa itu mengadakan rebuk santing ada gitu dalam setahun melaksanakan. Terus ada pemeriksaan kesehatan juga nih sama dokter. Jadi dokter spesialis juga di kami udah 2 desa yang melaksanakan pemeriksaan oleh dokter spesialis di desa Cikunir sama desa Cikadongdong. Jadi alhamdulillah itu sudah terlaksana dengan dana dari desa. Dari pemeriksaan IKL-nya juga, keslingnya juga nih ke tiap rumah yang beresiko itu suka dicek gimana jambannya, apakah jambannya udah sehat dan air yang dikonsumsinya apakah udah sehat. Ada pemeriksaan dari petugas kesling, apalagi petugas gizi itu selalu ya ketika ada misalkan kasus di puskesmas juga yang datang dengan berisiko ke arah stunting, langsung dokter di sini ya, dokter Herla dan teman-teman selalu mengadvokasi ke keluarga tersebut dan memberikan arahan ke petugas gizinya untuk dilakukan kunjungan gitu. Jadi tidak hanya cukup di sini aja, misalkan udah selesai pakai obat, tapi ada lagi ditinjau dengan kunjungan rumah gitu. Baik ya, mungkin selanjutnya kayak setelah tadi disebutkan Ibu nih program dan kebijakan, ada nggak sih tantangan dari puskesmas yang pernah saat penerapan program tersebut? Ya, mungkin tantangannya bisa dari dalam atau bisa dari luar ya. Pertama dari dalam memang petugas kami dengan jumlahnya yang minim gitu ya, tidak maksimal. Jadi berbagai program misalkan dipegang oleh satu orang, jadi memang kewalahan gitu ya. Jadi dengan minimnya SDM di kami, mungkin untuk kedepannya direncanakan untuk ada penambahan baik SDM dari petugas kesling. Alhamdulillah kemarin SDM petugas gizi udah ditambahin sehingga berbagai banyak laporan yang diemban gitu ya. Kadang-kadang keteteran buat laporan juga, tantangannya itu. Apalagi misalkan karena keteteran laporan kan banyak sekarang mah ada aplikasi yang harus dilaporin gitu. Jadi tadinya tidak berbentuk aplikasi, cukup dengan manual mah gampang mungkin ya. Jadi si petugas gizi memang seketika misalkan udah ke lapangan ya otomatis dimasukin ke aplikasi oleh mereka gitu. Mungkin tantangan dari dalam. Kalau dari luar terkadang nih kalau misalkan si keluarga yang ke DTTB misalkan, kadang-kadang dia merasa sehat dan merasa nggak perlu diperiksa gitu. Tantangan memang mungkin karena ya SDM-nya. Terus bahkan ketika diponis sama dokter spesialis ini harus dirujuk, terkadang susah dirujuk gitu kan. Jadi tantangan dari masyarakatnya memang sedemikian. Terkadang misalkan bayi yang udah berisiko stunting, ada anggapan nggak mau ditimbang tiap bulan ke posyandu. Kadang sakit hati dibilangin misalkan, "Oh ibu kenapa ini berat badannya nggak naik-naik." Jadi kan kadang masyarakat suka ada rasa malu, rasa sakit gitu kan. Makanya saya sebagai kepala puskesmas dengan basic bidan
sudah memahami kondisi masyarakat begitu, jadi memotivasi kepada petugas agar melaksanakan komunikasinya dengan baik dan memberikan arahan kepada ibu-ibu kader untuk memberikan komunikasi ke masyarakat dengan baik pula gitu. Oke, itu yang tantangannya ya. Mungkin selanjutnya harapan ibu nih ke depannya untuk Puskesmas Singaparna. Ya. Harapan ibu dengan Puskesmas Singaparna, mudah-mudahan dengan kepemimpinan saya Puskesmas Singaparna lebih baik lagi, lebih profesional dan lebih maju lagi, dengan sesuai dengan motonya juara. Jadi selalu juara di dalam berbagai hal, baik dalam pencapaian target. Mudah-mudahan masyarakat juga dengan adanya kepemimpinan saya sebagai kepala puskesmas di sini, derajat kesehatannya meningkat. Ya, mungkin Ibu sekian mungkin wawancara dari saya. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin sekian dari kami